Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan 79. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti kita semuanya ada dalam keadaan yang baik ya. Kita percaya kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Setiap orang ingin ada dalam kehidupan yang baik dan kita semua tentunya rindu ya segala sesuatu yang kita alami, yang kita lewati dalam keadaan yang baik. Meskipun kadang-kadang situasi atau hal-hal yang kita hadapi bisa berubah-ubah. Ya mungkin ada sakit yang harus kita alami, doa yang mungkin belum terjawab, atau bahkan ada kehilangan yang kita belum dapat pahami. Tapi biarlah dalam segala keadaan kita tetap terus merasakan ada kebaikan Tuhan. Seperti tema kita hari ini, Goodness of God, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu adalah salah satu hal yang harus terus kita deklarasikan dalam hidup kita, dalam iman kita. Dan itu tercatat dalam Mazmur 100 yang kita baca dan akan kita renungkan hari ini. Mazmur 100 ini hanya terdiri dari 5 ayat yang berisi ajakan untuk bersorak, beribadah, bernyanyi, dan ditutup dengan satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 5 berkata demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini mengajarkan kita satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita merenungkan bersama apa yang dapat kita pelajari dari ajakan pemazmur ini. Yang pertama, kita belajar kebaikan Tuhan itu tidak tergantung pada situasi. Ayat ini berkata begini, sebab Tuhan itu baik. Kata baik itu dalam bahasa aslinya bukan hanya berarti menyenangkan, tapi punya arti kebaikan Tuhan itu bernilai, kebaikan Tuhan itu sesuatu yang benar, dan kebaikan Tuhan itu memberi kehidupan. Jadi pemazmur tidak berkata hidupku ini baik, tetapi pemazmur berkata Tuhan itu baik. Jadi pemazmur sedang mengajak kita, saya, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat kebaikan Tuhan itu jauh melampaui keadaan. Iblis itu berusaha merusakkan kebenaran bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Sejak Taman Eden ya, ada keraguan yang terus ditanamkan. Apa Tuhan itu sungguh-sungguh baik? Kalau Tuhan baik, kenapa dia melarang ini dan itu? Kadang-kadang melalui penderitaan-penderitaan, bisikan itu bisa muncul. Apakah aku mengalami ini Tuhan itu baik? Tapi pemazmur mengajak kita untuk tetap menyembah Tuhan dan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak tergantung pada situasi. Kalau situasinya baik, baru Tuhan baik. Kalau saya menderita, berarti Tuhan itu tidak baik. Tidak. Pemazmur justru mengajak kita menyadari sekalipun keadaannya tidak baik, Tuhan tetap baik. Mazmur 34 ayat 9 berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini dituliskan pada saat pemazmur sedang di dalam pelarian. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi sekali lagi kebaikan Tuhan tidak tergantung pada situasi. Meskipun situasinya tidak baik, Tuhan tetap baik. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kitab Nahum itu menulis, Tuhan itu baik. Situasinya tidak baik. Situasinya dalam keadaan yang susah. Tetapi dalam keadaan itu dia justru dapat berkata, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan tidak tergantung pada situasi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita dapat belajar bersama. Pemazmur mengatakan sebab Tuhan itu baik. Ingatlah kebenaran yang pertama, kebaikan Tuhan itu tidak tergantung situasi. Karena Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan
bahkan melalui keadaan-keadaan yang sulit. Jadi apa yang kita dapat ingat saat doa kita belum dijawab, tetap datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, ini doaku belum dijawab, aku percaya Engkau tetap baik. Mungkin ada bagian-bagian kehidupan kita yang terasa gelap. Kita tetap percaya bahwa kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah padam untuk hidupku. Mungkin ada masa-masa yang sulit, kita tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Aku percaya aku bisa melewati segala sesuatu karena Tuhan itu baik. 2, kebaikan Tuhan itu tidak tergantung pada kebaikan kita. Kalimat dari ayat Mazmur 100 ayat 5 berkata begini, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia yang dipakai memakai kata hesed yang artinya kasih karena perjanjian. Artinya kasih Tuhan itu bukan tergantung kebaikan kita, tapi berdiri di atas karakter karena Allah itu sendiri kasih. Kasih kita manusia itu cenderung bersyarat. Ya, aku sayang kamu kalau kamu seperti ini. Kita kadang berpikir juga memakai hal yang sama kepada Tuhan. Kalau aku lebih taat sama Tuhan, aku lebih rajin pelayanan Tuhan, Tuhan akan lebih sayang kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu mengingat Tuhan itu sudah sayang. Tuhan itu sudah baik kepada kita. Bahkan saat kita belum baik, saat kita belum taat. Kebaikan Tuhan itu bukan reaksi karena perbuatan kita yang baik, tetapi kebaikan Tuhan karena Dia sendiri itu baik, karena Dia sendiri itu adalah Allah yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu bukan hanya sifatnya Allah, tetapi Dia sendiri pribadinya adalah kasih. Jadi ingat baik, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi ingat, kebaikan Tuhan itu tidak dimulai karena kebaikan kita. Kebaikan Tuhan juga tidak berakhir karena kegagalan kita. Kebaikan Tuhan tidak diam karena kesalahan kita. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti kemudian karena Tuhan baik lalu menutup mata terhadap dosa. Kita bisa seenaknya, kita bisa main-main terhadap dosa. Tidak, kebaikan Tuhan itu tidak toleransi terhadap dosa. Tetapi Tuhan akan memulihkan kita. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Yesus berkata, aku mengasihimu, jangan berdosa lagi, ayo berubah. Ingat, kita sudah dikasihi, jadi hidup dengan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ketiga, dari ayat yang kelima kita bisa belajar kebaikan Tuhan tidak tergantung pada satu masa tertentu. Kalimat yang kita baca bagian terakhir berkata, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk satu masa tertentu, satu generasi tertentu, tapi untuk setiap generasi. Jadi Mazmur ini menegaskan ya kepada kita bahwa apa yang Tuhan mulai di satu generasi, Tuhan akan teruskan ke generasi berikutnya. Kebaikan Tuhan yang ada di satu generasi akan dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Ulangan 7 ayat 9 berkata begini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini satu kebenaran yang luar biasa ya. Sampai keturunan-keturunan, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan itu tidak berhenti dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita jadi generasi hari ini ya, kita mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dialami oleh orang tua kita alami juga sampai hari ini. Dan biarlah hari ini kita juga menjadi generasi yang meneruskan kesaksian tentang kebaikan Tuhan.
Artinya jangan ragu untuk menceritakan, wah Tuhan itu baik ya, menolong saya dalam pekerjaan. Ceritakan itu kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi kita. Ceritakan bagaimana Tuhan itu menepati janji-janjinya, bagaimana Tuhan menguatkan saat kita lemah, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan saat kita jatuh. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus-menerus tidak pernah berhenti, dan kita juga dipakai Tuhan jadi orang-orang yang menceritakan kebaikan itu dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, melalui Renungan 79 kita juga bisa menjadi orang-orang yang menceritakan kebaikan Tuhan. Di Renungan 79 Bapak Ibu juga seringkali diberi informasi, sampaikan pengalaman. Mungkin Bapak Ibu bisa merekam rekaman suara saja, kemudian dikirim ke nomor yang tercantum, atau juga mengirimkan video di mana Bapak Ibu menceritakan Tuhan itu baik kepada saya, Tuhan itu menolong saya. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu juga salah satu cara kita meneruskan kebaikan Tuhan dari generasi ke generasi. Jadi mari Bapak Ibu yang punya pengalaman, pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, jangan ragu. Rekamlah suara atau Anda bisa merekam diri Anda, ceritakan kebaikan Tuhan ya, sehingga kebaikan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Jadi hari ini mari kita bersyukur. Mazmur 100 ayat 5 mengajarkan kita tidak memuji Tuhan agar Dia berbuat baik, tapi kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah dan selalu berbuat baik. Dalam segala situasi kita buruk, situasi kita baik, tetap memuji Tuhan. Berapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang sedang dalam pergumulan. Dia menangis bertemu saya, tapi dia berkata, aku sedang susah sekarang, tetapi Tuhan itu baik. Hal ini yang sungguh memberkati. Jadi mari kita belajar, Tuhan kebaikannya tidak tergantung pada situasi. Biarlah kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, berikan deklarasi. Ya, kebaikan Tuhan seperti pujian goodness of God. Dalam setiap tarikan nafasku, aku menceritakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya hari ini renungan ini bisa mendorong kita ingat kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat jadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan, pertolongan Tuhan, salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami atas kebaikan Tuhan. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih sudah mengasihi kami dan terus mengasihi kami dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang kami alami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti, dan biarlah itu mendorong kami terus juga mengasihi Tuhan sama seperti Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan juga membagikan, menceritakan kebaikan Tuhan sehingga banyak orang yang juga dapat percaya dan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Keluarga GBDI El Shaddai Magelang bersyukur kepada Allah karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.